Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dan mungkin orang tua wali murid di MTS Miftahul Ulum tahun pelajaran 2020-2021. Di masa pandemi ini, anak-anak, kita masih belum bisa bertatap muka. Untuk sementara kita belajar lewat udara dulu. Ya, mohon kesabarannya dan perlu diingat anak-anak, setiap pagi kami sudah menyiapkan daftar hadir di grup WA itu, silahkan diisi. Karena kalau kalian tidak mengisi, di situ akan terabsen alfa. Baik, untuk pelajaran bahasa Arab di kelas 9, ini untuk bab yang pertama adalah Ra'sus Sanatil Hijriyatil Jadidah, tahun baru Hijriyah, yaitu tahun baru yang dimiliki oleh kaum Islam atau umat Islam. Untuk memulai, mari bersama pelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan semoga bisa dipahami dan yang paling penting bisa bermanfaat untuk kita semua. Ra'sus Sanatil Hijriyah Al-Jadidah, ini adalah tahun baru. Ra'sus Sanatil Hijriyah itu tahun baru Islam. Nah, membicarakan tahun baru itu tidak lepas dari takwim, ya, kalender, tanggalan. Di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali macam-macam tanggalan. Ada tanggalan nasional, ada tanggalan Hijriyah, ada tanggalan Abugi dan Asapon dan lain-lainnya. Namun yang paling terkenal ini ada dua. Yang pertama adalah Takwimul Miladi, tahun baru Masehi. Ini terhitung mulai Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Kemudian yang kedua At-Takwimul Hijri, kalender Hijriyah. Ini terhitung mulai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kalau Takwimul Miladi, kalender miladi itu dihitung dari dari lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau tahun Hijriyah ini dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahun Masehi itu sampai sekarang sudah 2020. Tahun Hijriyah sekarang ini di tahun 2020 ini sekarang sudah 1441 Hijriyah. Miladi itu dinamakan tahun Masehi. Kemudian Takwimul Hijri ini dinamakan tahun Hijriyah. Kemudian untuk nama-nama bulan, yang miladi ini tahun Masehi itu bulannya dinamakan bulan Syamsiah karena menghitung putaran matahari pagi siang ini dimulai dari jam 00 malam, berakhir ya jam 12 malam. Kalau tahun Hijriyah ini bulannya dinamakan bulan Komariah. Ya,
Ini dimulai dari jam 12 siang. Jam 12 siang. Ini mulainya tahun Hijriah dan bulannya dinamakan bulan Komariah. Untuk nama-namanya yang bulan tahun Hijriah, yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, ada yang menyebutnya Jumadil Akhirah, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jumlahnya ada 12 bulan. Kemudian yang tahun Masehi, ini yang pertama Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember. Sama ada 12 bulan. Kalau di tahun Masehi, bulan Syamsiah itu ada yang berumur 28 hari, 29, 30, dan 31 hari. Sementara di tahun Hijriah, ini harinya hanya terhitung 29,5 hari. Nah, untuk yang setengah ini biasanya digabungkan untuk para pakar kalender, ini menjadi 30 dan 29. Maka di tahun Hijriah ini tidak ada ya yang hari bulannya itu cuma 28 atau 31 hari, itu tidak ada. Di yang ada hubungannya dengan pelajaran yang pertama ini, anak-anak, tahun baru ya, tahun baru judulnya aja Ra'sus Sanatil Hijri, tahun baru Hijriah. Tentunya karena dimulai di bulan Muharram ini, maka tanggal 1 Muharram ini untuk tahun baru Hijriah. Kalau tahun Masehi ini biasanya 1 Januari, ini tahun baru. Nah, di bulan Miladi di negara kita sendiri ini ada bulan-bulan yang mengandung sejarah ya. Mungkin 1 Januari ini sejarahnya apa? Tahun baru. Kemudian 21 April ya, 21 April kalau nggak salah itu kelahiran Raden Ajeng Kartini. 17 Agustus itu hari kemerdekaan, 10 November itu hari pahlawan, dan seterusnya. Nah, di tahun Hijriah ini juga sama, kita memiliki beberapa hari besar. Yang pertama, contohnya 1 Muharram ini kita peringati sebagai tahun baru. Rabiul Awal ini kelahiran Nabi Muhammad. Rajab ini kita peringati sebagai hari Isra Mi'raj. Ramadan ini kita peringati hari Nuzulul Quran di dalamnya. Kemudian Syawal itu kita ramaikan dengan Idul Fitri, dan Dzulhijjah ini kita ramaikan dengan Dzulhijjah. Kalau orang Jawa ini biasanya Muharram ini mereka lebih senang memakai nama suro. Ada suro, sapar, mulut, bakdo mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selopsar. Kenapa orang Jawa memakai Muharram lebih senang pakai Asyura? Karena di bulan Muharram ini ada hari yang sangat sakral, yang sangat karomah, yaitu tanggal